بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله mata tanfa'an nasihat. Ayyuhal walad, an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha li'annaha fi mizaqi mutbi'il hawa murrun idil manahi mahbubatun fi qulubihim alal khusus man kana talibal ilmi rasmi mustaghili fadlan nafsi wa manaqibid dunya fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrada wasilatun sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa innahu mustaghnin anil amali. Di pelajaran selanjutnya daripada kata-kata nasihat dari Imam Ghazali kepada santrinya, mata tanfa'un nasihah, kapan nasihat itu bisa bermanfaat. Wahai anakku, nasihat yang telah lalu itu sangat mudah. Berumbuh kana ikut. Yang terakhir baru waktu itulah hidup, dengan arti dikira udip menyagutanya datang manfaatkan waktu kepada sesuatu perbuatan yang bisa mendatangkan manfaat sehubungan dengan dunia kita. Dunia kita merikat dunia kita, bukan dunia orang lain. Masra'atul akhirah atau akhirat. Berarti menyelam udip tanya hendak manfaatkan waktu itu mati sebenarnya, bukan hidup. Bangkit menyawang kan? Kemudian nyaulikul lom yang pubala nasihat sudah banyak terdapat dalam Ma'dani Risalah. Nasihat yang akan disampaikan oleh Imam Ghazali kepada alumni katanya merupakan sedikit daripada apa yang kana dalam Ma'dani Risalah. Menyokat pelajari kandungan daripada gudang risalahnya, berarti hanali perlu kepada nasihat lun. Tapi menyokat lun teruk apa yang katro nak lontamahlah ilm bila perlu. Jadi terjadilah dialog antara Imam Ghazali dengan santrinya atau alumni. Nasihatku yang geperle, rupanya muridnya yang perlu adalah sesuatu catatan yang seharian gaknya bisa dipelajari dan amalkan, karena ilmu yang kali dipelajari yang lenyan analog buturi teh yang bermanfaat untuk ganyan dan teh yang mendatangkan mudarat. Nyan contoh sedikit nasihat yang telah lalu yang merupakan katanya sangat mudah. Urang beri pi mudah belum dino kan? Mandino ke nasihat sebenarnya ada awak jago. Ya kan? Menyahana yang lagi kepegahino yang keun mendu. Yang kepegahino kan 20 mempergunakan waktu untuk manfaat dunia atau akhirat. Yang maksud dunia kita. Tapi dah malah labenya. Nah mengarah kena menyahana kakekan ya, ke nasihatnya. Jadi beda pula akan sampaikan nasihat dari guru yang kan. Jadi menyajik drone ke protokol. Saat itu kitanya akan terdengar jagok-jagok yang akan sampaikan di mana aja. Katakan model nasihat dan drone dia harus nerobah
dengan tablignya harus merubah sistem dakwah atau sistem penyampaian tausiah atau nasihat mengarah lagi. Anak cakap baik, maru kau tablig. Le tablig dia pidato biasa cuma ikut-ikutan kau. Sebab le cik urang daya ikut-ikutan model dakwah urang yang anak betul. Jadi lugu mentang, habis batin mentang. Makalun dari jam ke jaman anak galak dakwah le galak pengubut. Pertama pengubut bahan anak hek minta kamu boleh. Yang kedua lebih kuat taklim dengan nasihat secara bebas mana. Kepergiat tulis kapan bermanfaat nasihat. Seolah-olahnya Imam Al-Ghazali jawab daripada istis'ab melengkapi nasihat yang telah lalu. Sekira-kira diisyarahkan kepada tidak luput satu saat pun dengan tidak taat kepada Allah Ta'ala, beserta meninggalkan segala muqtada yang dikehendaki oleh nafsu, bahkan melengkapi seluruh waktunya seseorang dengan yang paling utama daripada ibadat dan yang paling mulia jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seolah-olah an-nasihatu sahlun ken Imam Ghazali kepada alumni ganyan untuk jawaban kepada haba yang kata pegah diriku. Nasihat tang-tang payah sehingga ada kelakon nasihat kita yang lain yang kata buat unatri karena gudang nasihat di dewan Nabi kalau sampaikan kepada Nabi cik menyokana ke pulau seolah-olah nasihat itu payah. Dijawab tu an-nasihatu sahlun, tidak payah sebenarnya memberi nasihat. Enggak dum orang yang sanggup memberi nasihat, tinggal ada pilih mentah. Menasihat lagi apa benar sih? Karena di antara lain Muzhabah sa'ah pun dalam udip danyo hajit luput menyakan untuk buat taat. Jadi harus dah kuasai seluruh masa udip danyo per hari, per detik, terakhir baru per nafas. Nafas nak sampai dengan detik kan? Habis 1, 2 kan. Habis berarti kan per hari, per jam, per nafas waktu harus digunakan untuk taat. Mah je cematok je, tak je cematok, sirah cematok je mereti. Maknanya di samping dia pergunakan setiap saat dalam udip kita untuk taat, ma'a tarki muqtadayati nafsi. Apa saja yang dikehendaki oleh nafsu ditinggalkan. Jadinya baik salah pengertian itu berarti dia hanya minta rezeki le, sedangkan minta rezeki wajib. Salah satu yang kita pergunakan masa udip danyo menyudanyo nak tinggal ibadat wajib minta rezeki. Baik salah penyampaian. Nanti je dakwah ke orang kampung menyudanyo nak tinggal semayang perle, lanjut semayang tarawih. Katib but urang awai yang salah penyampaian sehingga kadang-kadang berokon menambah seorang semayang tarawih gara-gara salah penyampaian dibuka kedai urang ibu TV tinggal 6 urang semayang tarawih karena ibarat yang betul urang yang nak tinggal semayang perleh hanya pergunakan masa udip ganyan untuk kan qada semayang kita mah tu minta rezeki adanya wajib. Jadi minta pajuh rezeki. Wajib kan? Kami minta ada pajuh-pajuh kan mati tu. Alanya menyuka lepas pajuh tu. Rak ke ngarak likut yang wajib. Alanya wa ma yatawalladu min Nyan ninju lain. Gede payah tu menyuka sipeng perlepeng tiuro 50,000. Karena lagut yang nak keuntungan 50,000, tapi karena nak bayar sewa kedai dah mahu cuti sewa kedai, sewa listrik 70,000 lagut 20 ke bayarnya je 50 ke belanja rumah tu kedai rumah tu jak tu masjid kaza semua tak salahnya karena alam orang belah harum sembahyang tarawih bagi orang yang nak tinggal sembahyang perle kan sembahyang tarawih mantap mempergunakan damun kepada malabut yang ken malabut termasuk sembahyang sunat tetapi payah pegah macam tu tekedi cik ke sembahyang sunat tarawih duha dan sebagainya
sah, tapi penggunaan masa kenan harid. Faham kan? Berasih kan? Dan nyan yang boleh dah pegah. Jadi punya kana-kana dan gunung kuawa yang salah pegah. Waro neli ya kan. Memang pegah salah ada orang apa perahan ada ku. Yang kamu cuma dalam ibarat kitab, lumui-lumui benar ju. Yang baik surah habu. Ana jom. Jadi benar. Atam tulis. Main tanya baca lah guys. Bahkan kan etnan menteng nyo habai dikut nya usira isyarah daripada penjelasan dikut. Waktu harus dipergunakan untuk ibadat yang afdal, ibadat yang top dan yang paling baik, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manyan ada yang didikut yang membayangkan kepada nasihat itu sukar sehingga getulak dengan an-nasihatu sahlun. Memberi nasihat itu tidak sukar tetapi mudah. Kesimpulan jawaban ini, barang yang telah engkau perkenalkan akannya barang, maka alam, kalimat lam pada nasihat itu lil ahdi ya ilaikum. An-nasihatu sahlun, yang nasihat yang ka ma'hud, nasihat yang ka maklum dalam zihin penulis yang mungkin nanti buat teka kepegah muda, berarti kan nasihat yang membayangkan kepada sukar menurut diri ke. Ya, nasihat yang mudahnya kan yang membayangkan kepada sukar yang dilikut, yang nyata pegat alih lam bil ahdi. Dan kemungkinan bahawa ada ianya alam itu begini nih. Jadi bandua aja. Yang penting kan berjid surah. Nah, yang papat hanjit harus hanya satu. Lagi kunna na'udul ijtima' minan niyahah. Yang ada pegat istighraq ubina mutaman-taman urang bak rumah urang meninggal, walaupun mutamannya tabi urang semesti mak megang pegah 5 dan paduk dapat tok hargati. Kalian awak sabu-sabu pihidih nak padum roy, kalian urang buat woi daya alumni macam-macam program mandum minan niyah. Ka ba ulai tu mandum desa nya ba rumah urang mah urang mati nya hanjit istighraq. Harus ijtima'nya adalah ijtima' yang ka mahud pada awal Islam, mentang mubay adalah masa jahiliyah di mana kematian terjadi niyah. Ijtima' yang lin niyah terjadi ataupun tidak terjadi minan niyah. Ya yang ini pegah. Saya kamu sapat tujuan untuk niyah, menciri itu ananya deh. Musapat penuh minan niyah. Berarti kada usah. Menanti sun'ut ta'am, makanan kagitagun tujuan untuk niyah hana jadi niyah. Yang sun'ut ta'am penuh tetap berdosa. Idafah lil ahdi dan alif al pun lil ahdi. Sino menurut pensyarih dua-duanya bisa. Lil ahdi pijid, lil jinsi pijid. Yakni ayyuhal walad al mustansih minni innahu qad uskila ala indakan nasihah, lakinin nasihah laisat bimuskilah bal wal muskilu qabuluha. Menghendaki ianya imam, wahai anakku yang meminta nasihat daripadaku, sesungguhnya pekerjaan sungguh muskil di sisi kamu oleh nasihat. Gata sampai tak lagi nasihat bubaklun hari, sedangkan bak Nabi dum hadis yang merupakan nasihat dan kana dalam kitab yang lun tulis iaitu Ihya, tentang nasihatnya suatu hal yang muskil. Padahal tetapi nasihat itu tidak dengan muskil. Tetapi dan bermula yang muskil itu menerimanya nasihat. Jadi tentang nasihat memberi tidak susah, memberi mudah, tidak muskil. Yang jadi masalah menerima. Pun tak lebih dengar. Lihi dengar baik tamang ada punyung nun, itu biar ada punyung wiya. Mai tanya ada kira-kira ada johoi tamang. Yang contoh katanya. Jadi yang muskil menerimanya nasihat, bahkan muskil. Karena nasihat dalam perasaan
orang yang ikut hawa nafsu itu pahit. Kitabnya Quran takkan sarah lalu mutajawab lain, dia harus matan dia sepotong-sepotong untuk baru dah baca syarah. Karena nasihat dalam perasaan orang yang ikut hawa nafsu itu pahit. Nyatanya lah mati tih mantang hanjit dah pisah dengan hawa nafsu, beratap mencinta dengan nafsu, tinggal akal dilikut. Atau bab-bab puasa kerana apa? Dalam kitab Durratun Nasihin kan, waktu kepegat akal dengan nafsu, mendawa dua. Nah mendawa, tuan tu, tuan apa yang? Sehingga Allah kepegat makhluk yang ciptakan oleh Allah lain macam. Nah yang kejuk akal manteng malaikat. Nah yang kejuk nafsu manteng binatang. Kitanya gehormat oleh Allah Taala ni dua apa kejuk. Bilang mati dia yang mangat tipu manteng nak sabang dia ngalemo kan. Dia kejuk dua apa. Tapi kaki roh kejuk dua apa dan kalahir kita dalam afrad golongan orang yang memiliki dua apa pun akal dan nafsu. Gepegat tegari hinan. Selama manusianya dikoordinir oleh akal, nafsu yang menjadi rakyat, akal sebagai raja, derajat urungan di atas malaikat. Malaikat kan ibadu mukramun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ganyan si gepegat untuk ibadat kepada Allah. Gitanya gepegat untuk ibadat cid puraya ilikut bara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tetapi gebuh penantang iaitu nafsu. Bahkan mangat raya harga, nak raya nilai, atau bahasa jenau apa ikan nilai plus kepada ibadat kita yang manusia. Kerana ibadat para malaikat hana yang wajib, gupupuk galak-galak draw ke. Waktu gelakai imbalan, pu imbalan demaikah ke pupuk galak draw ke hana kuyu. Mangka wak dia ada kuyu. Dan tantangan. Yang raya tantangan adalah hubbud dunia. Di bawahnya nafsu, di bawahnya syaitan jinni, di bawahnya syaitan insi. Buat boh angkatan perang yang paling raya. Kamu ni lampu yang buku tarikat nak saya bandingkan angkatan perang ke ayat biar tulis ya. Angkatan perang yang paling raya yang ke yang terlawan, yang termasuk dalam puasa, termasuk dalam suluk. Cuma bah haidang dia ada fikir. Ubeti peluru yang tak manjit si. Dalam seribe dua ro mantang jidang katanya kaji. Hana program bidang mendung. Lagi malim jid. Suluknya natijah hadis lagi malim bak beut. Malim peut peluh hurung tabah belah dua yang carang kasih. Nah hadis nak gaji orang nak baca di ayah dia bika rajulun kana ini. Firo mantang manusia terpetunjuk lebih tinggi nilai daripada meribe-ribe orang lain. Ujung ji anak gapa ke anak baca anak ringat di anak dakwah di anak tu. Nyan tantangan. Maka pahit orang yang ikut hawa nafsu, nasihat itu pahit. Pahit tak itu sarah berpegah. Bermula yang zahir kata-kata mizaqi itu musdar mimi dengan makna zuq, perasaan. Mutbi'il hawa murrun idhiya haqqun. Bahkan pahit nasihat pada orang yang ikut hawa nafsu, karena dianya nasihat itu sesuatu yang benar. Wal haq mur, memang yang benar itu pahit. Kayak kopi ni. Kopi kan gethan aja, bela tak yang segi negatifnya. Pertama katanya waktu tabut han tengok. Yang mesti nak kopi sabah belah sapoi ke kan han tengok mendung kan. Pahit. Ya. Jak beut, get pahit tantangan. Tantangan yang paling raya jak beut anapeng. Ya. Tetapi menyoik talawan berhasil. Baik umpah anapeng waju yang kalah. Kamu punya ada juga tahu. Sang tahu napeng pada tahu napeng ti. Lubu muawat, muawat. Kemudian ka muawat, kemudian out mana lagu tahu. Tinggal dua. Wama huwa mursa'bul qabul. Sesuatu yang pahit sukar diterima lagi obat. Jada marap cukup hit. Lagi batai bentuk ji. Tapi duduk bak lidah yang lewro hang ada fit. Maka ji cara apa jo?
ditulak lam pisang un nyan tak un lagi nanti waktu digiling ini hidup biat dompet kena. Jadi menerima nasihat pahit karena nasihat sesuatu yang benar tetap pahit, sesuatu yang pahit susah untuk diterima. Bernatijahlah wal muskil qabuluha. An-nasihah sahlun wal muskil qabuluha. Nasihat mudah, yang susah menerimanya. Idzal manahi fi qulubihim hoga matan ho mahbubatun fi qulubihim takun matan ini. Karena sesuatu yang dilarang itu timbul rasa cinta dalam hati mereka, itu mutbi'ul hawa. Punya orang yang bersesat hawa nafsu, sesuatu yang kagetan yang galak. Nya hana payah pegat pengumuman, hana payah pegat peraturan. Yang itu hidayahnya ke hanya main bahan itu je. Nya cikana kelompok hana bola bogiri bijit. Ya hubut lun zaman di Kurun Timuan. Pada zaman no karena na panti luah habis bogiri bapa enak. Oh sino na bagiri zaman maka balainya bernama balai jino mantang anali nan. Nah, jadi nama itu wate guata manteng bena wajah tasmiyah walaupun ododo hanali midin jo tetap midin jo bakjo ciau bakjo hanali balai giri terus lung kena manteng dan leh pejan kai ko hanali nyangku bola urangnya jauh urang cuma lama ne batai main kan lama ne batai lo coba tu tayu dah pegat kewajiban main bahan teput tapi lapangan dia hendak batai bahari mai tim. Tapi karenanya larangan akibat jihad itu batai buat tengok gedam. Karena sesuatu yang dilarang timbul rasa cinta dalam hati mereka itu mutbi'il hawa. Al-zahir at-ta'mim. Bermula yang zahir kata manahi itu mencakup kepada tiap-tiap mafdul di kanya hari mantang. Sesuatu yang kurang baik. Nya tasawuf kan fit. Mbak fit gede hari mantang je. Yang di sini al mafdul jika kan ke kurang ke tinggal. Menyebab orang yang ikut hawa nafsu yang kurang ke nya gecau. Contoh tanya buat mahali kan. Merumpak pendapat pertama azhar atau asah. Ulai itu ditolak. Gebaca yang kedua ditengku diterima 50%. Yang kelih 75%. Yang kepua ke dia 70% diterima. Nyo ulai tanya. Berarti posisi kita nya mantang mutbi'il hawa. Terban dia ada raya. Papai bajai pi dia ada raya. Nilai ji kontinan. Kampung. Kebek ni nilai urang mak terbang, ilong pi limang krek tu kepala ya tu. Nyau Quran kedua di mandum. Long dok baca saga. Hai rolong kali loko cik kang dong. Ila tarki ma la ba'sa bihi, kan? Kepada meninggalkan barang yang tidak mengapa dengannya. Dalam pandangan hukum tidak mengapa adanya, tapi terasa enak menyebab mutbi'il hawa atau yang tidak mengapa. Dicintakan dalam hati mereka itu artinya hati mutbi'il hawa. Fal idhafah lil istighraq. Maka idhafah ini untuk istighraq. Dah? Mutbi' hawa. Orang setat hawa nafsunya mandum model masuk. Karena nafsu jikalau dilepaskan di atas halnya nafsu dan rida seseorang daripadanya nafsu, maka dihuwa ia nafsu akan sahib nafsu kepada seluruh maksiat, kelalaian dan syahwat. Anak puji ya. Biuk mentan terbuka kesempatan dihuwa juha yang perleji. Pertama seluruh maksiat, yang kedua lalai, yang kelima ikut. Karena rida daripada nafsu mewajib ia akan tub aibna nafsu dan menjadi ia akan sayi'ah nafsu akan hasanah.
Jadi kita senang kepada nafsu dengan arti lagi habat apakah benar ji sebagai qaid, ji sebagai pemimpin, ji sebagai sayyid kan akal yang akan jihu kepada seluruh maksiat sehingga bak ujung untuk tutup aib sesuatu yang gelarang, sesuatu yang jika aib bak pandangan agama tutup, bahkan yang sayyi'ah pun menjadi hasanah yang buat droge dengku nafsu. Qala fi awarifil ma'arif, berkata pengarang dalam kitab Awarif Ma'arif satu syair, laqad saffat hayatul hawa kabdi fala tabiba laha wala tiryak. Sungguh disengat oleh ular hawa nafsu akan hatiku, maka tidak ada dokter baginya dan tidak ada penawar. Penawar betul, penawar saja, penawar. Jadi oleh pensair ditamsilkan hawa nafsu lagi uli icoh jantung kan di luar icoh jantung. Monya uli ke icoh jantungnya hana punya ba dokter. Tidak ada tabib dan tidak ada teriak. Hana dokter, hana tabib yang sanggup mengobati dan tidak ada penawar yang lain. Biasa aja syair yang ditulis uke nasar madlul jih sama, cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi kita tamsilkan hawa nafsu lagi uli yang kenang coh jantung, bahan dalam kenang coh. Yang luarnya mungkin kita ubat, tapi yang kenang coh bahan dalam. Alal khusus man kana talibal ilmar rasmiyah atau ilmi rasmi, istimewa yang larangan bunuh mantap hat lam ati urang mutabi'il hawa tamah lam istimewa lam, larangan itu mantap dalam hati urang yang talib ilmi rasmi, belajar ilmu rasmi. Rasmi bahasa Arab, bahasa Indonesia resmi ya, resmi. Jadi kan legal nyan kan hino ilmu rasmi untuk pula. Jadi lebih-lebih lam buat yang gelarang mangat berarti orang yang jak menuntut, tetapi yang dituntut ilmu rasmi. Pakan ba orang yang istimewa cinta kepada manahi lam ate, karena tabiat mereka itu sangat condong kepada larangan, memandang selain mereka itu. Dengan orang buat yang benar bandingan dengan orang buat ilmu yang rasmiya, bagah condong hati orangnya kepada buat yang gelarang daripada orang yang buat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Man talib ilmi rasmi, mudah-mudahan yang dimaksudkan daripada ilmu rasmi itu barang yang ada, ianya barang itu ilmu pada bentuk dan nama, tidak pada hakikat. Gekun ilmu yang disebutkan ilmu seperti falasafiyat wal jadaliyat, ilmu logika, filosof dan ilmu jadal, ilmu mantik yang dipergunakan hanya untuk mendawa pelahir drocareng, kan untuk melahirkan mana yang benar, mana yang salah. Dan lain daripada keduanya ilmu filsafat dan jadaliyat, daripada barang yang tidak ada manfaat padanya nisbah agama. Ilmu-ilmu yang hanya bermanfaat untuk agama yang dikategorikan dalam ilmu rasmi. Dan mendukung definisi ilmu rasmi yang lainnya, barang yang isyarah kepadanya barang oleh musannif naukeun teu matan. Mustaghili fadlin nafsi wa manakibid dunya hingga akhir kata itu. Yang kemungkinan yang pertama nyan ilmi
Dan kemungkinan bahwa diiradahkan barang yang adalah tahsilnya barang itu atas mata-mata rasmil adah, ketentuan adat, bukan karena kasat beramal. Dalam satu kampung kaji keadaan anak miat tamat SD aja buat apa kan? Hana bersekolah SMP atau SMA karena memang nak tengku tuha zaman gepaharum dia siku gula. Mujur keadaan kampungnya tamat SD aja buat apa aja anak miat. Jadi anak miat dia bukan karena perintah agama, kan karena untuk mencari ilmu diamalkan dan dikembangkan suatu kebiasaan. Bahkan kayak Abu Hui ngomong nak ajak kula juga saya lihat SD baik bertahuruh macam mandung jak ber nyan masuk dalam ilmu rasmi. Bukan karena kasat amal. Nya hana mecih kebuno ada termasuk tanya jak ber. Bahkan tak ber jika tanya mbak tiro masing-masing juga. Pernah nak tengku ilmu yang kata calon hidih ke awal jak ber. Menyatanya hana tak ber hang gedung ke calon melintai. Pu mantu ke no, mantu Jokowi mantu. Pu Jokowi mantu Jokowi ke mana ke? Ada tengku ilmu melikut. Tengku ilmu mengampung kerap meninggal. Hana mesti do calon. Ya buat tu mengaji ke tengku ilmu. Oh kalau. Dan sungguh dikatakan orang bermula ilmu yang bermanfaat pada dirinya, itu tidak ada ianya ilmu itu memberi manfaat dengan nisbah kepada sahibnya. Ilmu tetap sesuatu yang bermanfaat. Kita je pegah ilmu yang nak manfaat. Diri ilmu maksudnya. Diri ilmu itu sesuatu yang manfaat. Hana lazim wate ilmu nyan kaidu bak sira urang nyopih nak gecok manfaat. Jadi ilmu itu pada dirinya baik tinjau kepada yang sahib atau orang yang memiliki ilmu ada manfaatnya yang kena pegang. Al ilmu nafi' fi nafsi la yakunu nafi'an binisbah ila sahibi. Ilmu itu memang ada manfaat pada dirinya ilmu, tetapi belum tentu memberi manfaat kepada orang yang berilmu. Bahkan li'adami amalihi bimu zibihi. Bahkan orang yang kena ilmu yang hana manfaat, sedangkan diri ilmu bermanfaat karena tidak beramalnya sahib dengan mujibnya ilmu. Yang kali itu pun ada yang hanjir ke pubuk sit. Mustaghil fadla nafsihi. Orang yang menuntut ilmu rasmi buna berbimbang mencari kelebihan dirinya. Gejak apa agaknya mengai ikan agaknya tengku. Gejak apa agaknya mengai ikan agaknya abu. Gejak apa agaknya mengai na so hormat, na so ikut dan orang calon ke caleg ke bupati karena tengku didukung oleh orang daya. Dia mana tu? La'allal murad bermaksud mustaghil fadlan nafs yastaghilu bil ilmi li ruf'ati nafsih bainal aqran. Berbimbang dengan ilmu jakbet gat tujuan hanagat untuk mendapat ketinggian dirinya di antara taulan-taulannya. Jakbet nah hayu kanya kampung ramai tak orang jakbet budaya jakbet cilap gekarak gemulang bicara enggaknya menumpak ranking awal kampung bujut pupep ngan pegah di atas kai pegah dekat salah mendung yang betul dagaknya yang tujuan jakbet. Tu sifat lagi kan takabur, menolak kebenaran yang datang daripada orang lain. Yang ukur je keron. Yang mantang kenan tujuan jakbet balik. Yang hitam dalam wabil khusus benar orang yang paling istimewa merasa senang apabila ada larangan, keinginan nafsu untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang. Manaqibid dunia, berbimbanglah dengan segala yang bagus-bagus dalam dunia. Lalu dengan sesuatu yang hayu ke motor akot ni saja pegat rumah mayang-mayang nyampe tua mustaghil ilah nak kenang tidak mustaghil motor pak kat dalam sumber nya kan bela hana bela jalur lagi menulis mustaghil bang bengah pudek motor jak juga nama hojak tu berjalan cok juga ni nanggap poe juga kan mustaghil bimbang lu motor tidak ada perle baru udip dan kepul heboh tu kiri urun tanyang
Lebohnya karena jarak dekat hanya tak pakai motor yang rayu, letak habis minyak. Audisi pencuri minyak. Jadi harus punah huri dalam baru je pakai. Kepu sedan, jak jauh harusnya sedan karena lum kalumah. Punya motor baik ilai pulain yang si putih yang mentang kalau lum coba naik tigli, sakit badan lum dulu. Sebab ji lain yang motor jak belah gulai. Motor je entak ni buat sikula. Karena kata motor kata punya urang hana motor hana tu aku fikir saya ka motor kaji katnya. Chevrolet jamun. Chevrolet jamun. Kapun wajar watanya. Ulama kalau ngait sedan. Mentang Vespa dengan Honda, ngait Chevrolet lah buat kaji ke. Pi duduk apa ngublah sedan cit. Kata sakit cuma sayang. Hawa tak genek meh hana ketemu. Karena abun ka stok. Nah gublah sedan abun ngelaban bukan abun jamun. Vespa bro je yang Chevrolet kan sedan cuma corona 10 juta. Untuk Semalangan cocok. Pak motor sedan bertagi dalam tak luar kan lagak atai ka sedan. Padahal 10 juta je. Jadi menan jawaban kita yang lego kepu rumah raya-raya, rumah tengku tempat bird, rumah tengku tempat sembahyang jamaah, rumah tengku tempat terima jamai. Jamai kan sila dua tetro. Menyahana rumah raya payah dah dua ladum, payah pegat tenda lah. Dalam rumah Aceh tak pegat, dia luk yuk mah kan. Kali lu coba yang dicat, pegat rumah Aceh pun fikir lagi pilih je. Motor pergi celok kenan, Honda pergi kenan, lemau pergi kenan, Kamen pergi kenan. Buat tetro jamai, pinah lemau peduk je. Itu orang lain rupanya. Jiwa lun galak, karenanya budaya hanya ada. Bahkan jamun rumah sini pun ingin pegat beton ke rumah Aceh, hana auto. Kena lagi yang melasah-melasah di daerah rumahnya kan. Yang lagi rumah yang galak lun. Bentuk atas rumah Aceh diup nya tak pegat pun yang galak dia diup. Penting nyan baik ada. Tapi orang hai terima tidur di Makkah hati dia buat. Jadi mahasin dunia mustaqil dengan mahasin dunia, bukan kullu mahasin. Maka tajih baik dua. Zahir amal itu untuk akhirat, salah niat menjadi dunia. Zahir amalan itu akhirat, dunia, tapi dengan bagusnya niat menjadi akhirat. Wattabahi bihasab, membangga-bangga dengan keturunannya. Rupanya la rumah na yang tiroka dia tikula. Tengok-tengoknya la rumahnya mihana tak buat tiroka beri mandu buat tikula jak buat tu. Hana tengok kepada kepentingan ilmu dan untuk mengembangkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Perle watewo ada pegah masalah kau tanya ikut sebab tak buat. Dia awak je doktor, badui pegah bah tirit, ubat tirit, bom ria. Itu dah pegah pula ini. Ya, nanti nang wo dia ba tikula bahasa kau bahasa Arab je bahasa Inggeris, bahasa Oromo. Hasab dalam satu keturunan, dalam satu kumpulan keluarga ingin menonjol nyan tagai perle tujuan jak buat. Awak kita kesimpulan alal khusus buno mustaqil bi fadli nafsi wa manakibid dunya yaqsudu bi ilmi mujarrada mahasinid dunya. Dikasat ia seseorang dengan ilmunya tok kebagusan dunia yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Akhirat kubur. Sesuatu yang lahirnya ada dunia tetapi itu na manfaat waktu talup lang kubur hinan pun itu bukan dunia. Dibungkana. Bukan meri. Fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrad anil amal bihi wasilah. Karena orang yang laginya yang menuntut ilmu yang tujuan untuk kepentingan dunia semata-mata menganggap bahwa sungguh ilmu yang sunyi daripada beramal dengannya ilmu itu satu-satu jalan selagi akan adalah kemenangannya dan kelepasannya. Karena orang tersebut menganggap bahwa sungguh ilmu yang sunyi daripada beramal dengannya ilmu itu menjadi wasilah. Kebeke urian ashai kana ilmi ada hana damai pijir na manfaat saya kunu najatuh wa khalasu fi selagi akan adalah kemenangannya dan kebebasannya itu padanya ilmu tersebut. Artinya najahnya daripada segi dunia. Di dunia aja mendapat keuntungan karena ilmu, na gelar dan sebagainya, pangkat dan sebagainya. Wahwat zahir dan dianya kemenangan di dunia itu zahir daripada ibarat wasilah sayakunu najatuh wa khalasu fi lianna ma yakunu ilmul mujarrad wasilah linajah ma yakunu bihasabid dunya. Bahkan kenan yang lahir kelepasan kemenangan di dunia dengan ilmu tersebut yang tidak diamalkan karena barang yang adalah
ilmu yang sunyi daripada beramal itu jadi jalan bagi kemenangan. Barang yang ada ia barang itu dengan sekira-kira dunia. Ilmu tanpa diamal punya untuk dunia manfaat. Kitanya kacareng. Untuk laudip dunianya dipakai kitanya untuk kepentingan ilmu yang kita miliki. Misalnya kitanya jeta dah berkhutbah. Di dunia kaglah dia merompak berkhutbah undangan, berkhutbah kena gede. Untuk akhirat kalau belum kepada tujuan pada yang minta ilmu. Dan adapun barang yang ada ia barang itu wasilah bagi kemenangan ukhrawiyah, itu barang yang ada ianya barang beserta amal. Ilmu yang manfaat untuk akhirat yang diamalkan. Dan sesungguhnya seseorang itu terkaya daripada beramal. Musambung wati pun ataf dia ada katanya innal ilma fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrad wasilah fa innahu yahsabu innahu musta'nin. Orang yang wabil khusus puno yang menuntut ilmu rasmi menganggap orang itu terkaya daripada amal. Nah lah anggapan orang yang buat yang laginya penting ilmu kan untuk amal. Yakni mengiktikat ia terkaya daripada amal. Karena amal hanya saja perlu ia seseorang kepadanya beramal demi untuk akhirat. Padahal mereka itu tidak mengiktikat adanya akhirat. Dan barang yang diiktikat oleh mereka itu akannya barang itulah dunia. Maka memada akannya oleh ilmu yang sunyi daripada beramal. Rupanya orang-orang yang laginya yang minta ilmu untuk kepentingan dunia, kebagusan dunia, yang hanya terbayang dalam pikiran kalian untuk cok manfaat ilmu di akhirat. Karena yang sebenarnya ilmu yang bermanfaat di akhirat adalah ilmu yang diiringi dengan amal. Awalnya hanya kedih kepentingan di dunia. Maka laginya anggapan wasilah dan najah di dunia dan terkaya tidak perlu kepada beramal. La'allal maqam min kabili tanzil alim manzilatal jahil li'adami jarrihi ala mujibi ilmi. Mudah-mudahan posisi Habai Ghazali lamatan buno daripada pihak dipertempatkan orang yang na ilmu tapi tidak beramal mandilah orang jahil. Orang cukup alim, orang cukup le ilmu, gamai hana yang dikira jahil. Bahkan karena berlakunya orang alim tersebut dia karena tidak berlakunya orang alim tersebut, yaitu yang tidak beramal dengan ilmu di atas sesuatu yang dipuajib oleh ilmunya. Dipuajib oleh ilmu adalah beramal. Tanpa beramal walaupun dia punya ilmu dianggap jahil. Dan bermula ini artinya i'tiqad mumada ilmu yang sunyi daripada beramal itu i'tiqad falasifah. Posisi awak filosof kenan, iaitu orang yang mengutamakan logika daripada syarak. Mudah-mudahan maksud dengan falasifah di sini adalah tabi'iyun, orang yang menghukumkan sesuatu dengan tabiat. Kecuali ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pun tabiat pada jisim manusia, tapi dari segi sehat dan sakit. Menyawaknya bukan seginya dari segi yang lain. Jadi tidak ada rasa kepentingan ilmunya untuk akhirat, tapi untuk kepentingan dunia. At-tabi'iyuna minhum, mudah-mudahan murad orang yang menganalisa tentang tabiat itu termasuk sebahagian daripada mereka itu falasifah. Wa illa, dan jika tidak termasuk maka mereka itu tabi'iyun, membagi oleh mereka itu akan hikmah kepada nadariyah dan ilmiah, dan mendakwa oleh mereka itu bahwa sungguh sempurna jiwa hanya saja dengan keduanya, nadariyah dan ilmiah. Najid tabi'iyun yang yaitu yang hikmahnya yang nadari, hasil logika pemikiran, dan yang secara ilmiah sumber daripada ayat dan hadis.
Dan baru sempurna tiada jiwa menurut awaknya, tapi menguasai nazariyah dan ilmiah. Ikna betul yang subhanallahil azim. Imam Ghazali diucapkan kata-kata subhana, menandakan yang haba dilikut bunukannya hana ika bauleh itu, yaitu ilmu mujarrad yang manfaat untuk dunia, nyan sasaran orang jak minta ilmu. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha besar, bahkan sampai ke tasbih, karena yang telah diuraikan dilikut ilmu tanpa amal itu yang menjadi sasaran, sesuatu yang gharib, haika baule wa amrun yuta'ajjabu min, sesuatu pekerjaan yang diajibkan orang daripadanya. La ya'lamu hadzal qadar, tidak mengetahui ia seseorang akan ini kadar. Kadar atau ke Pajidu ilmu yang lagian itu puwa yang mudarat kepada orang yang lagian ilmu, hana itu puwa. Bermelayang tahir isyarah kepada ma ba'dah. Ini kadar kena tahu likut atau ke pu yang hana itu pula awak falasifah, bahawa sungguh demikian orang tuntut ilmu ketika hasil ilmu, apabila tidak beramal ia dengannya ilmu, ada ilmu itu hujjatun alih. Nyahna itu pula. Kata abad, kata meruno, kata tupu hana ta'amal, yang sehingga Allah gepubrat hukum dari urangnya, dan sebagai saksi adalah ilmunya. Ilmu jika hujjah memihak kepada Allah untuk memberi mudarat orang yang berilmu laginya. Ai hujjatullah, hujjah Allah hari kiamat. Di atasnya orang yang tuntut ilmu laginya itu sangat kuat karena keterangan. Bila guna cok tindakan dasar jahilnya lain, karena hana itu pu. Tapi orang yang kata pu, ipubut cit atas yang salah, kuat hal alasan Allah untuk ngakap ataupun gecok tindakan. Dinakalkan daripada kitab At-Tafsirah dari Ma'ruf Karhi, dari Bakar bin Khaisal, bahawa sungguh dalam neraka jahanam itu sungguh ada satu alua yang berlindung daripadanya alu oleh neraka jahanam tiap hari 7 kali. Na alu ulang tabah neraka jahanam, na tabah alu ulang neraka jahanam baile urang lain atau getanya lain. Neraka jahanam sendiri geluh kesah fiura tu 7 ke jikun kata-kata ta'awuz daripada alu tersebut. Dan dalam demikian aluna urung lubang yang dimelindung liri alu dan jahanam nibat demikian lubang titik ura 7 ke dilang alunya nauru Allah. Dan dalam demikian lubang nauli yang diberlindung oleh uru alu dan neraka jahanam nibaknya ulu titik ura 7 ke. Tabda'u bi fasaqati ahli al-Quran, memulai ianya ulu dengan urang fasik daripada ahli Quran. Yang mungkin disebut Quran ini karenanya sebagai sumber pokok daripada ilmu. Yang maksud ini orang yang nak ilmu fasik, iaitu tidak beramal dengan ilmu, yang ke tindakan Allah hari akhirat. Ipajuh le-ule, yang ulenya hidup dalam sabah uruknya dalam alunya dalam neraka jahanam. Maka berkata mereka itu, na pu komen ya, komen je lah mal, pu komen ayu tanya ayu kenapa wahai po gata mulai dengan kamu 3 lam urang semua patu protes je rupanya kepu kamu urang na ilmu lain nanti kena ada deh kan awak semua patu
Nyan bak pandangan urang nyan, sang-sang gak-gak nyan. Ngau urang semah patung jihile yang hak getik kena ambek kamu. Fayuqalu, tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang tidak berilmu. Dia mungkin awak semua patung ya, nah itu pun dia. Ya tabi'una aba'ahum kana menalang Quran. Ada kita yang pakaikah kata semua patung hom kan nek ku indatu ku jamun nyo berlaku. Laisa may ya'lamu kaman la ya'lamu jawabani. Hantaban dro nur malim. Jika rumah mati urut malim ahlul Quran yang enggak perempuan lo ahlul Quran bisa kan nak sesuai dengan habaili ke ahli ilmu, maka bukan ahli Quran tentang urut Quran sumber ilmu daripada Al-Quran. Mam tu dah jadi awak apa Quran je kan awakkah ahli Quran awakkah awak apa Quran ha gejo kuli pa ulinya lang uruk pa uruknya lang alu kena lu tong langa kena lu cung di Palembang alu dalam neraka jahan janji ya ahli Quran yang amal atau Quran ngapai mendang fahlana karena dia menghafal ayat-ayat Allah tapi dari segi tidak beramal kecaman dia laganya. Jadi ini dah kembangkan beluah nak sesuai dengan hamba dikit. Maksud dengan ahli Quran orang yang punya ilmu. Kepegi idafah kepada Quran salah satu pada kemenan sumber ilmu adalah Al-Quran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang hikayah dan komentar sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Bahawa sungguh yang paling sangat berat manusia nisbah kena azab pada hari kiamat itulah orang yang berilmu yang tidak memberi manfaat akannya oleh Allah dengan ilmunya. Itu maksudnya ada ilmu tapi tidak diamalkan. Berarti sesuai dengan cerita Abu Nuaim ikut Allah bengih dan Allah siksa awal urunyan dengan kafir rumah patung luhtan lam neraka jahanam padum lapis pertama lam alunya na uru la urunya na uli kama ruya dalam riwayat wailun lil jahil marratan walil alim marratain. Kecelakaan celaka bagi orang yang jahil satu kali dan bagi orang berilmu dua kali. Maksud jihinan siksaan dan bengih Allah terhadap orang jahil hana berat. Tapi siksaan dan bengih Allah kepada orang yang berilmu berlipat ganda. Ia tak pegang persentase je 50 antara tu. Punya orang jahil 50%. Well, azab, siksaan, bengih Allah. Tapi orang berilmu 100%. Atau 6% tertuh ke orang jahil, 200 ke orang alim dia 6% mana? Mana 200% dua kali. Tak pegang makna punya hana. Persen ni hana, yang paling tinggi 100 kan? Mesti tak pegang hina tertuh dengan 200 yang kan makna persen asli. Lipat ganda. Hanan tahu ke beredar. Pepakan ke orang jahil puhui satu kali, ke orang alim dua kah? Hingga kerap hana jadi tak buat kan? Menyalakan. Kan? Dia tak baca sirul hana jadi. Karena jahil itu kadang-kadang cocok untuk menjadi uzur. Ya. Ingat yang kata pegah-pegah. Tukang rela hukum pedumbo. Imam kan? Imam orang di dalamnya termasuk uzur. Maka hukum hak dimarah Allah 200% benar gara-gara uzur berubah. Lagi berubahnya dia hana sembahyang Jumaat, uro raya uro Jumaat, yang kali sembahyang uro raya menyoganya uzur karena dia yang terjadi masa Rasulullah baik apakah duk masjid tu. Nya itanya menurut kalender ile uro rayanya jatuh uro Jumaat. Yang dro-dro ni na tinggal toto ngawahabi yang ke kalau purno alasan di bawah ceramah je kurang kampung. Cara logika mentang piji nah mungkin pri wajib gara-gara ada buat sunat. Tukang pupri uzur. Hina pi menanci pakan urang jahil rendah well.
satu kali, orang alim dua kali. Jahil kadang cocok untuk menjadi udhur. Yang kedua, fasad orang alim menjalar kepada fasad juhala. Gara-gara tengku tiro yang nak ilmu salah but, dicok contoh oleh orang jahil. Karena orang lebih cepat mengambil contoh pada perbuatan daripada perkataan, berdasarkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Orang tahu tak ceramah, tak berkhutbah, nya hanaga idinga, yang ga ikalan but. Mata perahnya udahnya benar seorang rupiah mandum. Mahana pasal anjek ke wali nikah dak ngono. Meu dia dak aku dia anak rupiah. Dia haba katanya hana leyung karena ikalan but. Menanti tekedi orang alim salah berbuat, orang jahil akan diikut. Kata buno sebab mahbubah, sesuatu yang manahi mahbubah fi qulubi mutbi'il hawa. Apalagi karena contoh bak orang yang berilmu. Seperti barang yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu an, dasarkan di atas tulisannya dalam kitab Tatur Niyah yang barihum kamu kena juga. Baca ayat Quran kan apa kan? Idza zallal alim zalla bi zillatihi alamun minal khalqi. Apabila tersalah tidak orang yang berilmu, akan tersalah dengan salahnya oleh alam daripada makhluk. Tidak orang alim yang salah buat, yang ubina makhluk lain salah. Yang makhluk lain termasuk dalam golongan alam. Waktu tak pupana salah orang alim rela alam. Dia mana nak paning aja. Dan dalam kitabnya Lam berkata Yahya bin Mu'ad bagi ulama dunia. Ulama dunia gamari yang ikut puno mencari ilmu demi kebagusan dunia. Ya sahibal ilmi, wahai orang yang kana ilmi, kusurukum kaisariyah, mahligai rumah ada jino nyan lagi rumah raja nanggro Rum kan punam tukan Kaisar Rum, Kisra punanggro Mesir, Persia. Mahligai kamu Kaisaria, yaitu lagi mahligai raja Persia. Rumah kamu Kisrawiyah, rumah lagi rumah raja Rum. Benar Rum tak boleh kawannya. Persia tak apa, Rum tak apa. Pintu kamu Zahiriyah, Abaharat, lagi Abaharat awak Zahiriyah atau pintu rumah. Gudang kamu Jalutiyah, na gudang pui no bangker ikan. Mawalikum Karuniyah, harta kamu lagi harta karun. Madhab kamu Syaitaniyah. Yang menurut lahir lam haba Yahya bin Mu'ad, salah seorang ulama sufi, rumah hanjir raya, Abaharat pi hanjir gad-gad. Olehnya gudang atau tempat perlindungan pi hanjir gad-gad, harta hanjir le, madhab pi hanjir ikut syaitan. Nyan garis dia kayak puno. Apabila rumahnya hanya untuk kebanggaan, pintu rumahnya pi untuk membangga-bangga, gudang dan sebagainya pi untuk satu kebanggaan, mati ejak leuri kalian krong cukup raya, 6-5 boh krong tu dahinan, berarti cukup le padi. Harta lagi harta karun tidak dimanfaatkan untuk agama, hanya untuk membangga-bangga. Madhab Syaitaniyah, yang koordinir kitanya syaitan. Itu mono yang buah benar, cinta dunia, nafsu, syaitan dan syaitan insi.